Ustadz Khalid Basalamah, Wahabi, nggak cocok sama mana? Wahabi nggak cocok sama mana? Syiah nggak cocok sama mana? Titik. Udah, nggak usah pancing-pancing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya, sahabat Lampai Channel, kembali lagi dengan kami di sini di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang cucu Nabi yang katanya dia tidak cocok dengan Ustadz Salaf, dan dia sebutkan namanya. Kita saksikan sebentar sama-sama. Di sini memang seperti itu. Kalau orang yang tidak cocok, orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tentunya memang banyak orang yang benci. Bahkan itu orang yang mengaku katanya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada seorang Habib yang masyhur tidak cocok dengan apa dia menyampaikan terkait dengan ada seorang dai yang katanya dia tidak cocok karena dia bermanhaj salaf. Ya, karena dia bermanhaj salaf, dia bilang katanya itu Wahabi. Ya, seorang sekelas seperti beliau saja ini tidak mengenal tentang siapa itu Wahabi, ya, tidak mengenal siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dengan Abdul Wahab siapa bin Rustum. Ya, dia tidak bisa membedakan antara hal itu. Dan memang kajian salaf itu kenapa tidak disukai, karena salafi itu kalau mereka membuka kajian-kajian itu ilmu yang mereka sampaikan tidak ada rokok di dalamnya, tidak ada joget-joget di dalamnya, tidak ada goyang-goyang pinggulnya para wanita, tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Kalau mereka bersalawat, ya bersalawat sesuai dengan mereka punya adab di dalam bersalawat. Tidak harus berjoget, tidak harus seperti santri-santri aswaja, dan kita lihat para biduan-biduan yang berjoget di dalam masjid. Ya, subhanallah. Dan perayaan-perayaan bid'ah yang di dalamnya katanya maulid Nabi, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perayaannya, tapi perlakuannya di situ ya wanita yang joget-joget. Subhanallah, bagaimana mau mendapatkan keberkahan cinta kepada Nabi tapi melakukan hal-hal yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo di sini sahabat Lampai Channel, antum saksikan ya, kurang lebih 22 detik yang kita akan bahas videonya, dan mungkin video ini antum sudah saksikan, sudah pernah lihat, tapi kita bahas di sini. Ayo kita sama-sama menyaksikan. Ustadz Khalid Basalamah, Wahabi, nggak cocok sama mana? Wahabi nggak cocok sama mana? Syiah nggak cocok sama mana? Titik. Udah, nggak usah pancing-pancingan lagi. Ustadz Wahabi, Ustadz Syiah nggak cocok sama mana? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum? Kita bahas video singkat ini ya, kita akan bahas, dan antum kita berdiskusi di sini bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar, tetapi kita melihat ketika menjudge seseorang tidak kesesuaian dengannya, apa permasalahan di situ sebenarnya? Ya, coba antum kira-kira apa permasalahannya? Ya, karena dia bukan garis keturunan Nabi kah? Sebagaimana disebutkan tadi, katanya Ustadz Khalid Basalamah Ustadznya Wahabi, tidak cocok. Ya, Syiah tidak cocok. Ya, kita bahas tentang Ustadz Khalid Basalamah di sini ya. Kalau kita melihat dia bahas tentang Al-Quran dan Sunnah, Allah mengemban ilmu dari Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah. Ya, walaupun lahir di Mekah, tapi meninggalnya di Madinah. Lebih banyak dia waktunya dia di Madinah. Nah, kemudian di situ sahabat Lampai Channel, kalau kita melihat terkait dengan orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cocok dengan tidak cocok, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan penerapan Al-Quran dan Sunnah
itu adalah yang orang mengambil ilmu dari sumbernya. Agama turunnya di mana, dan sumber agama itu di mana? Sumber agama itu bukan di Indonesia, ya, bukan di Yaman, bukan, ya, apalagi di Hadramaut yang paling banyak sufi di sana. Nah, amalan-amalan yang kita melihat di sini dia tidak cocok katanya, karena memang orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu akan dibenci. Dan ketidakcocokannya ini karena orang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Di dalam kajian-kajian itu tidak ada joget-jogetan, tidak ada salawatan-salawatannya sampai pingsan-pingsan orang, sampai terbang-terbang joget, salto-salto ke sana, ya, dari ujung guling-guling ke sana karena kemasukan. Orang zikir-zikir sufi yang sampai orang tidak sadarkan diri. Kemudian itu adalah perkara-perkara yang memang ditepis oleh ahli sunnah wal jamaah, ya. Kemudian karena dikatakan bahwasanya mereka ahli sunnah wal jamaah, nah, atau sebentar, Syiah terkait dengan dia tidak juga suka dengan Syiah. Lo lihat itu yang paling banyak di Aswaj itu apa? Syiah. Dan pengakuan-pengakuan seperti Husain, tokoh Syiah di Indonesia juga itu mengatakan bahwasanya persaudaraan kita dengan Nahdiyin, ya, dengan Aswaj itu mereka bersaudara. Seperti Haul itu Syiah yang duluan, dia mengatakan sendiri loh, bukan saya cuma ulangi saja. Maulidan itu Syiah yang pertama lakukan, ya, apalagi banyak itu, ya, perkara-perkara amalan-amalan bidah, dan yang itu diikuti oleh Nahdiyin, dan itu perkataan Husain. Kemudian juga bahwasanya orang nomor satu di Indonesia mengatakan Nahdiyin, NU itu adalah Syiah tanpa imamah, ya, sebagaimana juga Jalaluddin Rahmat mengulanginya itu ketika dia diwawancara di sebuah TV. Syiah sangat hati-hati. Kenapa? Karena menganggap semua ahlu sunnah wal jamaah adalah saudaranya. Kita tidak mau melukai ahlu sunnah wal jamaah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Ya, kemudian lihat abang kita Agil Siroj, yang banyak dari tokoh-tokoh NU yang garis lurus juga ini yang menentang tentang Syiah di dalam Nahdiyin. Nah, itu kenapa tidak dicekal juga itu orang-orang yang datang dari Iran sana, datang di Indonesia, ketemu dengan siapa? Ketemu dengan orang-orangnya kalian. Nah, kemudian karena tidak cocok, karena dia bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengaku ahli sunnah, cuma mereka saja yang ahli sunnah, yang menuduh itu salafi mengaku lebih paling benar ahli sunnah wal jamaah. Loh, ini buktinya bahwa saja mereka yang menuduh mengklaim bahwa saja hanya mereka ahli sunnah wal jamaah. Atau mungkin ketidakcocokan dengan akhlak seperti ini. Kita lihat akhlaknya. Coba untuk saksikan akhlak ini. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Nah, itu. Apakah begitu akhlaknya ahli sunnah? Itu akhlaknya Rasulullah SAW mengatakan orang kebun binatang seperti itu, mencaci maki orang seperti begitu. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Itu bukan akhlaknya ahli sunnah wal jamaah. Ya, bagaimana sahabat Ampa Channel? Karena ketidakcocokan seperti itu, ya, ketidakcocokan karena di dalamnya itu banyak bidah-bidah. Di salafi itu tidak ada perkara bidah-bidah yang diajarkan, diluruskan, menjelaskan tentang ilmu. Tidak ada joget-joget dalam majelis mereka. Kalau di majelisnya di sebelah itu ada joget-jogetan, ada salawatan-salawatan, ada salawatan-salawatan yang sampai orang kita lihatlah, subhanallah. Kalau orang bersalawat, ya bersalawatlah. Nabi SAW itu Nabi SAW sudah sebutkan orang yang bersalawatnya 10 kali, sekali akan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala memang sudah jelas. Tapi salawatnya bagaimana, yang punya penghargaan kepada Nabi SAW, bukan goyang-goyang kepala, harus digoyang pantat,
apa di panggung dan segalanya. Itu bukan salawat yang diajarkan, tidak benar salawat-salawat seperti begitu. Salawat yang itu punya adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berzikir juga punya adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian sahabat lampu channel, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syadun la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين